Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Sejarah Rumah Pengasingan Bung Karno di Bengkulu. Rumah ini menjadi tempat pengasingan Bung Karno setelah ia diasingkan dari ND Flores pada tahun 1934. Ia kemudian menempati rumah ini dari tahun 1938 hingga 1942. Rumah ini awalnya adalah milik seorang pedagang Tionghoa bernama Tan Eng Kian yang bekerja sebagai penyuplai kebutuhan konsumsi pokok untuk pemerintah Belanda. Rumah ini kemudian disewa oleh pemerintah Belanda untuk menempatkan Soekarno selama diasingkan di Bengkulu. Rumah ini memiliki ciri khas arsitektur Tionghoa, Eropa, dan pencampuran arsitektur Melayu. Di Bengkulu, Bung Karno bertemu dengan Fatmawati, gadis asli Bengkulu yang kemudian menjadi istrinya. Fatmawati jugalah yang kelak akan menjahit bendera Sang Saka merah putih ketika proklamasi 17 Agustus 1945. Lokasi rumah pengasingan Bung Karno terletak di Jalan Jeruk yang sekarang berganti nama menjadi Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Angkut Atas, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu. Sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Kemajuan Kebudayaan, Rumah Bung Karno kini telah menjadi museum. Di dalam rumah itu disimpan barang-barang warisan Bung Karno yang memiliki nilai historis dan juga menjadi sahabat bagi Bapak Proklamator dalam merumuskan langkah-langkah perjuangannya ketika hidup di pengasingan. Bangunan rumah Bung Karno merupakan cagar budaya nasional dengan atap berbentuk limas yang khas, dikelilingi oleh pagar besi kokoh. Desain eksterior bangunan ini sederhana dengan dinding polos, pintu masuk utama berdaun ganda, dan jendela berukuran besar yang menghiasi seluruh sisi bangunan. Rumah pengasingan ini terdiri dari beberapa ruangan, termasuk teras, ruang tamu, beberapa kamar tidur, serta teras belakang yang luas. Rumah ini berbentuk 4 persegi panjang dengan ukuran 9 x 18 meter dan luas bangunan 162 meter persegi. Rumah ini tidak memiliki kaki dan dindingnya polos. Atap rumah berbentuk limas dan terbuat dari seng. Pintu utama rumah terdiri dari 2 daun dengan bentuk persegi panjang, dilengkapi dengan jendela persegi panjang yang dihiasi dengan kisi-kisi. Di atas jendela dan pintu terdapat lubang angin yang bermotif huruf Cina sebagai ciri khas rumah Tionghoa. Arsitektur interior rumah ini terdiri dari 5 ruangan, yaitu 1 ruang kerja, 1 ruang tamu, 1 kamar tidur tamu, dan 2 kamar tidur keluarga. Ruang kerja berada di bagian depan rumah. Di sini Bung Karno banyak membaca, menulis, dan merumuskan strategi perjuangan. Di ruang ini terdapat meja, kursi, lemari, dan koleksi buku-buku Bung Karno. Ruang tamu berada di sebelah ruang kerja. Di sini Bung Karno menerima tamu-tamu dan berdiskusi dengan tokoh-tokoh agama dan masyarakat. Di ruang ini terdapat sofa, meja, kursi, dan foto-foto Bung Karno dan keluarganya. Kamar tidur tamu berada di sebelah ruang tamu. Di sini Bung Karno menyediakan tempat untuk tamu-tamu yang ingin menginap. Di ruang ini terdapat tempat tidur, lemari, dan meja. Kamar tidur keluarga berada di bagian belakang rumah. Di sini Bung Karno tinggal bersama istrinya, Inggit Garnasi, dan anak angkatnya Ratna Juami dan Hanafi. Di ruang ini terdapat tempat tidur, lemari, meja, dan surat-surat yang ditulis oleh Bung Karno untuk Fatmawati. Di rumah tersebut juga banyak terdapat karya-karya arsitektur dari Bung Karno, dan beberapa koleksi buku Bung Karno tersimpan di 2 lemari kaca. Di antara koleksinya adalah Het Post Zegelboek, Jong Java Live in Lane, The Automatic Letter Writer, Flammarion, Hugh Stephenshire, Mia Bowie Bowenhand, D. Raymonders,
dan Kathleen Cegel Bebel. Di sana juga terlihat secara langsung sepeda tua yang sangat disukai oleh Bung Karno, dan selama ini telah dilakukan 4 kali renovasi tanpa perubahan bahan dan bentuk sama sekali. Jadi masih 80% bangunan sama seperti pada awal dibangun.